Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Tiara Simamura. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang GNS. Aplikasi GNS pada gempa bumi. Di sini ada pengertian GNS dalam pemantauan gempa, di mana Global Navigation Satellite System GNS adalah sistem navigasi satelit yang memungkinkan penentuan posisi sesuatu titik di permukaan bumi. Ada juga beberapa contohnya seperti GPS yang berasal dari Amerika Serikat, GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa. GNS tidak hanya digunakan untuk navigasi, tetapi juga untuk mengukur perubahan posisi permukaan bumi dengan ketelitian hingga militer. Selanjutnya di sini ada pemantauan pergerakan lempeng tektonik, yang dimana yang pertama itu ada cara kerja. Yang pertama itu cara kerja antena GNS dipasang pada koleksi yang stabil. Yang kedua ada satelit GNS yang mengirimkan sinyal secara terus-menerus. Posisi stasiun dihitung setiap saat dengan membandingkan posisi dari waktu ke waktu diperoleh arah dan kecepatan pergerakan lempeng. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, menentukan arah gerakan lempeng, mengidentifikasi zona tektonik. Yang ketiga, menghitung akumulasi ruangan. Yang keempat, menentukan wilayah dengan potensi gempa bumi. Nah, ada juga beberapa contohnya di Indonesia. Jaringan GNS menunjukkan bahwa lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara. Lempeng Australia relatif bergerak ke arah selatan. Interaksi keduanya membentuk zona subsidi Sumatera Jawa yang sering menghasilkan gempa besar. Selanjutnya di sini ada mengukur deformasi permukaan bumi, di mana deformasi ini adalah perubahan bentuk atau posisi permukaan bumi akibat gaya tektonik. Nah, di sini GNS mampu mendeteksi seperti pergeseran horizontal, pergeseran vertikal, penurunan tanah, dan pengangkatan tanah. Nah, di sini juga ada monitoring diffusi secara real time. Sesaat ini banyak negara menggunakan continuous GNS, stasiun bekerja selama 24 jam. Data dikirim secara langsung ke pusat pengolahan. Terdapat juga keuntungannya, yaitu perubahan posisi dapat diketahui beberapa detik setelah gempa. Yang kedua, sangat berguna untuk sistem pemantauan gempa nasional. Nah, selanjutnya ada penentuan slip pada sesar. Slip adalah besar pergerakan dua blok bantuan pada bidang pertanahan. Data GNS digunakan untuk menentukan seperti arah slip, besar slip, distribusi slip pada bidang sesar. Nah, informasi tersebut penting untuk memahami karakteristik gempa dan memperkirakan potensi gempa susulan. Nah, selanjutnya di sini ada fakta pendukung yang dimana ada lorem ipsum delor sit amet, kontur adipsting elit, present sodas pien velit, nets valens pens parata labortis. Nah, yang berikutnya ada lorem impulsus delor sit amen, konstitur adipsting elit. Selanjutnya ada lorem ipsum dolor sit almet, konstitur adipsting elit. Nah, selanjutnya ada integrasi dengan teknologi lainnya. Di sini GNS biasanya dipadukan dengan seismograf untuk merekamkan getaran tanah. INSAR Static Approach Radar untuk memetakan deformasi permukaan secara luas dari citra satelit. Akselometer untuk mengukur percepatan tanah, Tide Guard dan Buoy tsunami untuk membantu perubahan muka laut, SIG Sistem Informasi Geografis atau GIS untuk mengevaluasi dan menganalisis data spesial. Di sini integrasi sebagai teknologi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses terjadinya gempa dan dampaknya. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan di Indonesia. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik, sehingga memiliki aktivitas seismik yang tinggi. Oleh karena itu, pemantauan menggunakan GNS menjadi sangat penting. Ada beberapa contoh, yaitu gempa Aceh 2004. Data GNS menunjukkan pergeseran permukaan hingga beberapa meter, yang membantu menjelaskan mekanisme gempa dan membangkitkan tsunami. Selanjutnya ada gempa di Palu pada tahun 2018. Pengamatan GNS mengungkapkan pergeseran horizontal yang sangat besar di sepanjang sesar Palu Koro mencapai berapa meter dalam waktu singkat.
Selanjutnya ada gempa Cianjur yang berada di tahun 2022, di mana data GNS digunakan bersama data semik yang menganalisis deformasi lokal dan karakteristik sesar penyebab gempa. Selanjutnya, ada kesimpulan yang dapat saya ambil, di mana GNS merupakan teknologi geodasi yang sangat penting dalam studi gempa bumi karena mampu mengukur perubahan posisi dengan ketinggian tinggi. Teknologi ini digunakan untuk memantau pergerakan lempeng, tektonik, mengukur deformasi sebelum, saat, dan setelah gempa, menentukan besar pergeseran sesar, memperkirakan mungkinnya gempa, serta mendukung sistem peringatan dini tsunami. Ketika dipaduan dengan seismograf, ENSAR, dan sensor geofisika lainnya. GNS memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai proses tektonik dan menjadi salah satu komponen utama dalam penelitian kebumian serta mitigasi bencana gempa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.